Jongkru. Yoman. Yaman. Balik lagi di YouTube Padepokan Malam Kliwon dong. Ya. Pun. Jangan lupa di like dulu deh sebelum kita mulai cerita ya, biar nggak jomplang-jomplang amat gitu. Yang nonton 10.000, yang like 300. Bener. Emang iya? Iya Pak, sedih kalau ceritain mah. Nggak apa-apa, santai aja. Tongkrongan kami kan tongkrongan pecundang. Kalau lo punya nyali. Kalau punya nyali ya. Kalau punya nyali ya. Kenapa suaranya harus begitu ya orang-orang gitu? Hidungnya kayak ditekan gitu. Jadi cekung. Hidungnya kayak ditekan gitu suaranya loh. Tongkrongan kami. Makan tuh tongkrongan. Oke, kita bacain cerita dari teman Kliwon yang kali ini datang dari Jawa Tengah. Nah, Dari kemarin kita main di Jawa Barat ya. Karena Jawa Tengah nih. Halo, selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. halo. Perkenalkan, nama gue Ridwan. Gue berasal dari satu kecamatan kecil di Bogor yang berbatasan dengan Depok dan Tangerang. Kali ini gue mau cerita pengalaman gue saat perjalanan gue menuju kampung halaman, yaitu Pekalongan, yang terjadi kurang lebih 2 tahun lalu saat awal pandemi dan juga dimulainya lockdown atau PPKM. Jadi saat itu gue kerja di suatu perusahaan vape dan posisi gue sebagai vaporista. Pada saat meluasnya berita akan diadakan lockdown di Indonesia, terutama di kota-kota besar, malamnya manajer dan SPV gua itu langsung buat pengumuman tentang toko yang akan diliburkan selama 6 hari. Dan pada saat itu juga karena emang gue lagi rindu sama kampung halaman dan nenek gua, jadi gue putusin untuk balik ke sana di hari selanjutnya. Karena pada saat pengumuman itu kita besoknya masih masuk, dan gue mutusin untuk prepare kerja, terus memuat barang yang bakal gue bawa pulang kampung ini. Saat itu gue gak mikirin lockdown atau penyekatan di kota-kota Jawa Tengah. Yang gue pikirin ya bisa pulang kampung gitu. Tibalah jam 11 malam setelah closing toko dan lain-lain, gue pun berangkat dari Jakarta Barat, tepatnya di Tanjung Duren, menuju Bekasi dan Pantura. Di sini awalnya baik-baik aja, sampai gue tiba di Pantura. Gak ada hujan atau halangan sama sekali. Memang pada malam itu cukup banyak orang berlalu lalang karena masih di kota. Sesampainya gue di Cirebon, ketemulah gue sama teman sejalan di pom bensin. Gue tanya mau ke arah mana. Dia ngejawab ke arah Slawi. Dan gue bilang kalau gue ke arah Pekalongan. Karena emang searah, gue ajak bareng lah dia, biar ada teman ngebut di jalan. Seharusnya kita bisa di Tegal karena dia bakal lanjut ke arah Slawi. Terus dia bilang ke gue kalau arah masuk ke kota Tegal itu ditutup karena penyekatan, dan kendaraan dari luar diputar balik. Karena emang udah tanggung, akhirnya gue ikut dia tuh ke arah Slawi. Karena emang menurut dia ada jalur alternatif tuh ke arah Pekalongan. Gue ngikut aja karena mungkin bakal jadi pengalaman untuk dapet jalur baru nih. Singkat cerita, sampailah kita di perbatasan Brebes Tegal. Kalau yang gak asing pasti tahu jalur kereta yang biasa ada bis nurunin dan naikin penumpang. Bentuknya pertigaan. Jalanlah kita ke arah Slawi. Awalnya biasa aja karena masih kota-kota gitulah. Tapi makin lama kok masuk ke daerah yang bener-bener hutan. Tapi memang jalurnya bagus. Seinget gue saat mas ini udah mau sampai ke tempat tujuannya itu, kita udah masuk Slawi yang udah di dataran tingginya. Nah, di sini entah gue yang halu atau apa, saat ngelewatin tikungan yang agak nanjak, gue nggak sengaja ngelihat ke arah kiri hutan-hutan gitu. Gue kayak ngelihat sesuatu di samping pepohonan, entah buah nangka yang dikarungin atau bukan. Tapi bentuknya memang agak besar dan memanjang ke bawah. Gue biarin aja lah, mungkin emang beneran buah nangka ya. Setelah sampai di tujuan si masnya, dia pamit dan bilang ke gue kalau Pekalongan paling 1-2 jam lagi lah dari situ. Gue yang gak langsung percaya akhirnya buka Google Maps, dan ternyata emang sekitar 2 jam lebih. Akhirnya gue ngelanjutin perjalanan gue sendiri dengan bermodalkan Google Maps itu.
20 menit gue jalan masih santai karena masih ketemu mobil walaupun jarang. 1 jam berlalu, udah bener-bener gak ketemu mobil atau kendaraan sama sekali. Beberapa saat kemudian lewatlah di sebuah pemakaman desa. Gue awalnya bodo amat karena namanya di desa ya pasti ada pemakaman dong. Ya. Pemakaman ini seperti lazimnya dengan gerbang dan sebuah bangunan kecil di sampingnya. Yang gue lihat itu tempat naruh keranda jenazah. Gue melanjutkan perjalanan lagi di sini. Dan perasaan gue mulai gak enak dan selalu ngeliat spion. Gak berapa lama, gue ketemu lagi pemakaman persis di sebelah kanan gue. Waduh. Dengan visual pemakaman yang sama seperti sebelumnya. Gue di situ masih gak peduli karena memang biasanya pemakaman gak cuma satu dan berdekatan. Di situ gue mulai risih karena udah gak jelas nih suasananya. Gue lanjutin jalan lagi. Tapi gak berapa lama, lagi-lagi gue melihat pemakaman di sebelah kanan gue dengan bentuk dan lokasi bangunan yang bener-bener sama. Gerbang, lalu bangunan di sebelahnya yang berisi keranda mayat. Lalu di depan bangunan itu ditumbuhi pohon ceri atau ciremai lah sebutannya. Gue di situ yang tadinya bodo amat mulai panik. Yang tadinya santai jadi bingung. Karena emang gue orang yang kurang taat ibadah, atau keagamaan gue emang kurang lah. Akhirnya gue nyetel musik pakai headset bluetooth dengan volume full. Di sini gue tetap fokus jalan dan mulai ngarahin spion gue ke bawah, terus ngebut. Di situ gue juga heran, kenapa di maps itu perjalanan gue ETA-nya itu nggak berkurang. Setelah itu alhamdulillah nggak ketemu lagi sama makam itu. Dan maps mulai mengarahkan gue masuk ke sebuah desa karena memang motong jalur. Perlu diketahui sebelum masuk desa itu jalannya emang ngelewatin terowongan yang di atasnya jalur kereta. Saat itu gue sempet tenang karena gue ketemu satu pemotor yang berboncengan. Tapi pas gue coba salip, entah itu gue lagi halu atau gimana ya, gue ngeliat di tengah orang yang berboncengan ini kayak ada bayangan hitam gede di tengah mereka. Gue otomatis buang muka dan lewat terowongan itu, terus bunyiin klakson tanda mau lewat. Seinget gue pas masuk desa itu udah ngejelang subuh, dan warga pun udah beraktivitas kayak olahraga pagi dan kabut masih lumayan tebel. Gak berapa lama sampailah gue di Pemalang, yang mana harusnya udah 1 jam atau 30 menit lagi sampai di Pekalongan. Oh iya, waktu yang ditempuh dari Selawi ke Pekalongan itu biasanya 3 jam perjalanan motor. Tapi pada saat itu seenggaknya gue habisin waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Sampai di rumah badan gue emang langsung tepar dan masuk angin. Gue sampai sekarang gak berani cerita ke orang tua atau nenek gue karena takut malah kena marah. Segitu dulu bang cerita gue. Makasih kalau udah dibacain. Nanti gue akan cerita pengalaman mistis gue saat syuting tugas akhir SMK gue di Bogor. Terima kasih Bang Bimo dan Bang Danu. Salam ora umum. Ora umum nih. Ura. Sekarang urai. Ura umum. Wah ternyata Putin orang Kediri. Uranium. Ura umum. Wah Putin orang Trenggalek. Iya. Ura umum. Ura umum. Tolong. Aduh. Sesat juga ini jalan berarti. Serem dah gue kalau yang kayak gini-gini tuh. Iya makanya tadi gue coba ngeliat di internet kagak ada anjir. Apaan? Perbatasan Selawi. Perbatasan Selawi sama apa nih? Sama Pekalongan. Daerah-daerah yang kayak gitu. Jauh John. Emang jauh iya. Lah. Gimana maksudnya? Maksudnya daerah-daerah pinggiran-pinggiran gitu loh. Dia lewat bawah berarti ya? Iya. Kan Brebes Tegal kan di atas nih. Terus ke Selawi itu kan agak ke kanan dikit berarti ya? Pekalongan kan agak ke bawah lagi kan? Pekalongan apa tadi? Pemalang. Pemalang kan di bawah kan? Iya Pemalang mah jadinya ke bawah kan? lagi, iya. Nah, terus dia ke atas lagi tuh. Pekalongan kan di atas kan? Gue kira tanpa harus ke Pemalang gitu tadi. Gue coba cari-cari rute gitu. Selawi ke Pekalongan gitu langsung. Kali aja gitu. Lewat mana ya? Lewat Batang.
kejauhan sih. Ya gitulah. Orangnya tadi gimana? Orang umum. Enggak, yang satunya lagi Yang mana nih? yang nunjukin, yang ngasih saran. Oh, dia kan sampai Slawi doang. Selesai kan? Dia cuman, lanjut, dikasih tahu. Iya, dia sampai Slawi, cuman yang udah bukan di kotanya nih, yang udah agak ke kaki gunung, dataran tinggi, berarti Guci itu kan? Iya, bisa. Tuh loh. Arah-arah Namanya Guci juga kan tadi berarti. tuh. Lihat maps. Dia lewat mana berarti? Gimana sih caranya ngeliat? Tuh. Tegal tuh di atas. Tegal Brebes di atas, Slawi agak ke kanan, ke bawah Ini dikit. kan Pemalang di bawah lagi. Malang tuh paling bawah. Iya, dia lewat Pemalang juga. Purwokerto, Purbalingga, iya. Gini kan berarti naik lagi. Buset. Pekalongan di atas, Pak. Iya, Pekalongan di Iya, atas. dia Pekalongan di atas. Kalau dia tuh sebenarnya gini nih. Nah, Salah lo kalau Pemalang di bawah. oh enggak ya. Enggak. Makanya Oh tadi tuh iya, dia gini berarti. gue tuh tadi mikirnya nggak lewatin Pemalang, dia begini set Bawah gitu. bawah gini. Justru gue mikir dia lewat, kan itu emang sejalur maksud gue. Apakah dia lewat seluk sini di tengah jalan ngantuk gitu? Sebenarnya udah sejalur, Pak. Tadi kan kata dia karena ditutup kan. Makanya dia lewat Jadinya bawah. dia lewat sini, lewat bawah. Dan emang ada jalurnya, seingat gua. Dan jalur utama ini. Tuh, yang kuning ini kan jalur utama. Iya, jalur utama. Untuk menuju ke sini. Tuh. Berarti kan dia tidak lewat atas, Enggak. lalulah lewat bawah. Lewat bawah, sini naik lagi. Nah, ini udah deket. Makanya tadi apa ya? Daerah mana gitu? Daerah ini Berarti berarti. nyasarnya di sini-sini dia. Sebenarnya kalau dibilang nyasar sih Enggak nyasar dia ya? nggak nyasar. Iya. Cuman kayak diputer aja tuh di makam tadi. Ngelewatin pemakaman yang sama terus. Tuh, Pemalang Batang Toll Road bahkan ada tol, lewat tol kan. Dia naik motor kali li. Pekalongan tuh habis Batang. Dia naik motor. Iya, enggak, maksud gua jalurnya situ-situ dah pokoknya. Oke lah. Ini sorry ya buat teman-teman yang Iya. apa namanya nggak tinggal di daerah sini gitu ya. Enggak apa-apa, sambil dibuka aja, ketik aja di Google Slawi. Nanti Kelihatan tuh. ke Gmaps gitu ya, nanti tas dibuka kelihatan tuh jalurnya. Berarti dia nyangkut tuh di salah satu jalur situ, yang bukan jalur tol Pemalang Batang ya. Berarti ada di tengah-tengah situ, nyangkut. Naik motor ye. Padahal nggak jauh harusnya. Iya, orang normal 3 jam naik motor. Iya. Nih sampai 5 jam. Abang mampir kali. Enggak ya. Mampir. Namanya juga aus. Iya, namanya butuh yang Pantura seger. kan. Dong. Itu emang Pantura banget itu, bener. Jalur Pantura banget. Gerah abang kan gitu. Butuh yang segar. Oh, nanas kali. Kalau di Pemalang kan. Iya, nanas madu kan. Nanas udam tuh. Enak banget. Ih, jus nafsu. Nah, nanas pakai susu. Tolol. Ada. Ya Ya udah. wes, oke. Terima kasih ya, Mas, ceritanya. Semoga sehat-sehat. Kita ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.